Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wali Chandra dengan NIM 2019-11153 dari jurusan S1 Teknik Elektro Fakultas Ketenaga Listrikan dan Energi Terbarukan. Di mana di sini saya dosen pengampu saya itu Paryo Afrianda STMT. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan riset operasi di lingkungan sekitar. Riset operasi. Menurut Marse dan Kimball, riset operasi adalah systematic method atau metode ilmiah untuk para manajer agar bisa mengambil keputusan dalam kegiatan yang mereka atasi menggunakan dasar kuantitatif. Definisi tersebut kurang tegas karena tidak ada perbedaan riset operasi dengan disiplin ilmu lainnya. Sedangkan menurut S.L. Chalk, riset operasi adalah pendekatan teknik sekelompok kegiatan, kombinasi disiplin, dan juga perluasan beberapa disiplin utama pada bidang matematika, ekonomi, dan teknik atau suatu disiplin baru, suatu lapangan kerja, bahkan sebuah agama. Fungsi dari riset operasi menurut merumus fungsinya itu adalah merumuskan berbagai masalah sehari-hari pada segala bidang. Artinya pada bidang bisnis, ekonomi, sosial, dan bidang lainnya sangat membutuhkan riset operasi dalam pemodelan matematis untuk memperoleh solusi optimal. Terus model-model dalam riset operasi. Dalam riset operasi dikenal beberapa bentuk model yang menggambarkan karakteristik dan bentuk sistem suatu permasalahan. Macam-macam model tersebut diantaranya yaitu yang pertama itu ada model analitis. Metode ini digunakan untuk perwujudan model menggunakan solusi grafik atau perhitungan matematika. Dalam metode tersebut, jenis matematika yang dibutuhkan tergantung pada sifat modelnya. Terus yang kedua itu ada metode numerik. Metode numerik penting dan berguna karena berhubungan dengan berbagai peluang prosedur kesalahan dengan menggunakan perhitungan numerik pada setiap tahapnya. Metode ini bisa digunakan kalau metode analitik tidak bisa menjadi solusi. Terus yang ketiga itu ada metode Monte-Carlo. Monte-Carlo. Metode ini membutuhkan penggunaan konsep samping dan probabilitas dengan dasar teknik simulasi. Fungsinya itu distribusi statistik disusun menggunakan bilangan random. Terus untuk um, untuk mengerjakan riset operasi langkah-langkah analisisnya itu yang pertama tuh ada kita harus identifikasi masalah. Identifikasi masalah pada langkah ini terdapat tiga unsur utama yaitu fungsi tujuan, terus fungsi batasan atau kendala, terus yang ketiga itu variabel keputusan. Terus untuk langkah yang keduanya itu penyusunan model, mengumpulkan data untuk menaksir besaran parameter yang berpengaruh terhadap persoalan yang dihadapi. Terus langkah yang ketiga itu analisa model, di mana dalam memformulasikan persoalan ini ada tiga hal penting yang harus dilakukan, yaitu melakukan analisis terhadap model yang telah disusun dan dipilih, terus yang kedua itu memilih hasil-hasil analisis yang terbaik atau optimal, terus yang ketiga itu melakukan uji kepekaan dan analisis postimita postom postoptimal terhadap hasil-hasil analisis model. Terus langkah yang keempat itu ada pengujian kebahasaan model. Pengujian kebahasaan model menyangkut penilaian terhadap model dengan cara mencocokkannya dengan keadaan data yang nyata. Terus langkah yang terakhir atau yang kelima itu implementasi hasil akhir. Hasil-hasil yang diperoleh berupa nilai yang akan dipakai dalam kriteria pengambilan keputusan merupakan hasil analisis yang
kiranya dapat dipakai dalam perumusan strategi, target, langkah kebijakan guna disajikan kepada pengambilan keputusan dalam bentuk alternatif-alternatif pemilihan. Terus untuk contoh penerapan riset operasi di lingkungan kita, itu saya mengambil contoh ketika kita ingin membuat atau menemukan resep baru kue. Untuk membuat kue ke dalam porsi yang besar, tentunya kita harus menentukan takaran atau ukuran yang pas dari bahan-bahannya. Agar tidak banyak bahan yang terbuang dalam pembuatan porsi yang besar, kita harus mencoba dulu dalam takaran yang kecil atau menyederhanakan masalah. Apabila kita telah menentukan takaran yang pas, maka kita dapat membuat kue dalam porsi yang besar dengan menggunakan perbandingan dari takaran yang telah ditemukan tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.